Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan um, diskusi mengenai konsep biaya dan kita mengambil ilustrasi pada kasus toko boneka Toy Story. Definisi kedua, biaya total atau total cost, inisialnya adalah TC. Ini didefinisikan sebagai harga beli dikalikan jumlah produk. Selanjutnya definisi yang perlu kita pahami adalah keuntungan bersih atau net profit dilambangkan dengan P. Net profit adalah harga jual kali jumlah produk dikurangi total cost atau harga jual kali jumlah produk ini sama dengan TR atau P sama dengan TR min TC. Definisi selanjutnya yang perlu kita pahami adalah keuntungan optimal. Ini kita gunakan persamaan marginal revenue sama dengan marginal cost. MR sama dengan marginal revenue, yaitu tambahan keuntungan setiap kali tambahan produk atau tambahan satu unit produk. Tambahan revenue karena tambahan boneka, satu unit boneka. Kemudian marginal cost atau biaya marginal adalah tambahan biaya setiap kali tambahan satu unit input. Informasi satu yang kita dapat bahwa boneka bestseller ada Woody. Yang kedua, rak pajang toko luas, sehingga kalau seandainya ada boneka lain yang akan dijual pada rak yang sama, ini tidak akan mengganggu atau tidak ada biaya oportunitas. Selanjutnya, informasi lain yang kita dapatkan harga beli boneka Woody ini sebesar 12. Persamaan harga jualnya adalah 24 minus Q dalam ratusan, sehingga persamaan harga jual ini menghasilkan angka ratusan. Kemudian tujuan analisis dari alternatif satu ini, yang pertama adalah berapakah boneka Woody yang akan dipesan, kemudian berapa harga jualnya, selanjutnya berapa keuntungan bersih yang akan diperoleh. Untuk menentukan marginal revenue, kita gunakan rumus MR sama dengan diferensiasi TR per DQ terhadap DQ, atau fungsi Q
terhadap Q. Lihat definisi 5. Kemudian total revenue-nya adalah harga jual kalikan Q. Lihat definisi 1. Kita dapat informasi bahwa harga jualnya adalah 24 minus Q. Jadi total revenue adalah 24 minus Q kalikan Q. Atau sama dengan 24 Q minus Q kuadrat. Ini dapat dituliskan TR sama dengan 24 kali Q pangkat 1. Q pangkat 1 adalah Q itu sendiri, dikurangi Q kuadrat. Untuk menentukan MR, ini kita gunakan teknik sebagai berikut. Jadi, diferensiasi dari TR terhadap Q yang dapat kita hitung adalah 24 minus 2Q. Teknisnya, ini nanti kemungkinan akan selalu saya ulang. Teknisnya adalah kuadratnya ini dipindah ke depan atau menjadi pengali terhadap Q. Pada saat yang sama kuadratnya dikurangi 1 sehingga Q-nya tinggal Q pangkat 1 atau hasilnya adalah 2 kali Q. Selanjutnya pangkat 1 ini dipindah ke depan jadi pengali. Pada saat yang sama, angka 1 ini dikurangi 1, sehingga 24 kali Q pangkat 0. Q pangkat 0 didefinisikan 1, sehingga 24 dikurangi 2Q. Ini hasil dari diferensiasi TR terhadap Q. Atau marginal revenue-nya sama dengan 24 minus 2Q. Selanjutnya untuk menentukan marginal cost. Marginal cost-nya ini adalah tambahan biaya akibat dari tambahan 1 unit input. Inputnya adalah boneka, dan di sini boneka Woody. Sehingga marginal cost-nya sama dengan harga beli 1 unit boneka Woody. Dari informasi kita peroleh bahwa marginal cost-nya atau 1 unit harga beli 1 unit Woody ini 12, jadi marginal cost-nya adalah 12. Selanjutnya harga jual. Harga jual adalah 24 minus Q. Ini kita peroleh dari informasi. Kemudian Q-nya adalah 6. Ini hasil dari penghitungan keuntungan optimal. Sehingga harga jualnya sama dengan 24 minus 6 atau sama dengan 18. Keuntungan bersih kita hitung dari persamaan TR P sama dengan TR min TC. TR-nya sama dengan harga jual kali Q, 18 kali 600, sama dengan 10.800. Total cost-nya adalah harga beli dikalikan Q, jumlah produknya 12 kali 600, atau sama dengan 7.200. Sehingga Pi sama dengan 10.000 dikurangi 10.800 dikurangi 7.200 atau sama dengan 3.600. Baik, kita tarik kesimpulan 1 di sini. Kita buat tabel untuk kesimpulan 1 ini. Q-nya adalah 600. Ini alternatif bisnis pertama. Jumlah produknya 600, harganya 18, total revenue-nya 10.800, 600 kali 18.
Total cost-nya adalah 7.200, 600 kali 12. Opportunity cost-nya atau biaya oportunitasnya belum muncul, kemudian P-nya 3.600, dari 10.800 dikurangi 7.200. Kemudian informasi yang kedua, ini rak bonekanya terbatas, sehingga menciptakan biaya oportunitas. Kalau memilih Woody, maka tidak akan bisa memasang produk lain. Produk lain tersebut adalah boneka T-Rex. Ini bukan bestseller, tapi dia bisa menciptakan keuntungan kalau dipajang ke dalam rak toko. Keuntungan per unitnya adalah 4. Selanjutnya definisi yang perlu kita pahami adalah keuntungan bersih atau net profit dilambangkan dengan P. Net profit adalah harga jual kali jumlah produk dikurangi total cost, atau harga jual kali jumlah produk ini sama dengan TR, atau P sama dengan TR min TC. Kita lihat dulu tujuan analisis dari 2A. Yang pertama adalah berapa boneka dipesan, di mana marginal cost-nya adalah harga beli ditambah biaya oportunitas, harga beli per unit ditambah biaya oportunitas. Kemudian yang kedua adalah berapa harga jual boneka Woody dengan perhitungan keuntungan T-Rex yang mungkin bisa dipasang. Yang ketiga adalah berapa keuntungan bersih dengan perhitungan biaya oportunitas. Menentukan MR dan MC pada alternatif bisnis 2A. Marginal revenue-nya tetap, jadi kita hitung tadi Q-nya 400. Kemudian marginal cost-nya 12 ya. Marginal revenue-nya 24 minus 2Q. Marginal cost-nya adalah biaya harga beli ditambah biaya oportunitas dengan perhitungan keuntungan T-Rex yang sebesar 4. 16 ini marginal cost-nya sama dengan 12 harga beli ditambah keuntungan T-Rex yang mungkin menjadi pilihan, sehingga marginal cost-nya adalah 16. Kemudian keuntungan optimal dari alternatif bisnis 2A ini, marginal cost-nya adalah keuntungan optimal ini dengan definisi marginal revenue sama dengan marginal cost. Kita peroleh 24 minus 2Q sama dengan 16, sehingga minus 2Q sama dengan minus 8. Ini 24-nya dipindah ke ruas sebelah kanan jadi minus. Atau Q sama dengan 4, karena Q dalam ratusan maka ini 400. Harga jualnya untuk alternatif bisnis 2A, kita lihat persamaan harga jualnya adalah 24 minus Q, sehingga ini dari informasi 4, sehingga Q sama dengan, sedangkan Q tadi yang sudah dihitung sama dengan 4, harga jualnya adalah 24 dikurangi 4, atau sama dengan 20. Selanjutnya definisi yang perlu kita pahami adalah keuntungan bersih atau net profit dilambangkan dengan P. Net profit adalah harga jual kali jumlah produk dikurangi total cost, atau harga jual kali jumlah produk ini sama dengan TR, atau P sama dengan TR min TC.
Kita tarik lagi kesimpulan yang kedua. Jadi tadi yang kesimpulan pertama adalah alternatif bisnis yang pertama. Sekarang ini alternatif bisnis yang kedua. A. Ini kita buat tabel. Ini alternatif pertama. Dan selanjutnya ini alternatif kedua. Kita perhatikan bahwa Q-nya adalah 400, harganya 20, total revenue-nya 8.000, total cost-nya 4.800, ini kali 12 kali 400. 400 adalah jumlah komoditasnya atau Q. Opportunity cost-nya ada 1.600, 4 keuntungan T-Rex 4 dikalikan 400 sehingga profitnya 1.600. Kemudian kita menganalisis alternatif bisnis 2B, di mana MC tidak memperhitungkan biaya oportunitas, tapi ini dihitung pada penghitungan profit atau penghitungan keuntungan bersih. Yang pertama, tujuan analisa adalah menentukan biaya oportunitas. Yang kedua, untuk menentukan keuntungan bersih. Dengan perhitungan biaya oportunitas, kita akan coba untuk membuat kesimpulan dan supaya jelas kita gunakan tabel. Ini alternatif pertama. Alternatif 2A menghasilkan profit 1.600. Alternatif 2B menghasilkan profit 1.200. Jadi manajemen memilih 2A. Akhirnya dieksekusi atau diputuskan untuk membeli boneka Woody sebanyak 400 dengan harga yang direncanakan adalah 20. Total revenue 8.000, total cost 4.800, opportunity cost 1.600, sehingga profitnya akan peroleh 1.600. 2B ini tidak dipilih karena keuntungannya lebih rendah.
Selanjutnya, perkembangan dari pasar ini diperoleh koreksi fungsi harga jualnya ini bukan 24 minus Q, tapi harga jualnya menjadi 18 minus 2Q. Jadi yang lama adalah perhitungan sebelum ada perubahan pasar. Perubahan pasar ini terjadi juga karena kemungkinan selera, kemungkinan juga pendapatan, kemungkinan ada produk lain yang masuk menjadi saingan. Kadang-kala boneka populer yang bestseller ini tidak bertahan lama karena muncul boneka-boneka lain yang menjadi saingan, sehingga fungsi harga jualnya bukan 24 minus Q tetapi menjadi 18 minus 2Q. Kalau seandainya terjadi retur, maka tarif untuk retur atau retur yang diperoleh 6. Alternatif bisnis yang bisa dikembangkan dari informasi tersebut, yang pertama adalah mengoreksi MR dan MC dengan fungsi harga jual yang baru 18 minus 2, alternatif bisnis yang 3A. Kemudian kalau seandainya kelebihan Woody, maka bonekanya akan diretur. Alternatif 3B yaitu tidak meretur boneka Woody. Jadi semua bonekanya yang sudah diputuskan pada 2A tadi ya. Jadi ada 400 boneka yang sudah dibeli, semuanya tidak diretur. Atau alternatif 3C adalah meretur semua Woody yang diputuskan pada 2A, tapi Woody tersebut sudah dibeli semuanya 400 unit, sehingga biayanya tidak bisa kembali atau disebut dengan sunk cost. Kita perhatikan tujuan analisis dari 3A, dari alternatif bisnis 3A, mengacu pada koreksi fungsi harga jual, yaitu 18 minus 2Q. Terus, kemudian tujuan analisis ini adalah menentukan berapa boneka yang dipesan, berapa harga jual, kemudian berapa Woody yang diretur, lalu berapa keuntungan bersihnya. Untuk menentukan marginal revenue pada alternatif bisnis 3A dengan koreksi fungsi harga jual, ini tadi sudah dihitung, total revenue sama dengan 18 kali Q pangkat 1 dikurangi 2Q. Kemudian diferensiasi dari TR terhadap Q atau diferensi dari fungsi Q terhadap Q ini sama dengan 18 minus 4. Mekanismenya akan saya ulang lagi ya. Jadi Q pangkat 1 ini ditaruh di depan. Di saat yang sama satunya dikurangi dengan 1. Sehingga di sini 18 kali Q pangkat 0. Q pangkat 0 ini didefinisikan 1. Selanjutnya kuadrat ini ditaruh di depan. Kemudian pada saat yang sama dikurangi 1. Sehingga Q-nya tinggal 1 atau Q pangkat 1 adalah Q itu sendiri dan bagian depan 2 kali 2 jadi 4. Hasilnya
Diferensiasi dari DR terhadap Q ini sama dengan 18 minus 4Q. Atau MR-nya, marginal revenue-nya sama dengan 18 minus 4Q. Untuk menentukan marginal cost pada alternatif bisnis 3A ini mengacu pada retur dan biaya oportunitas. Kalau kita lihat retur ini akan mengurangi biaya. Ini harga belinya adalah 12. Perolehan jika diretur ini 6. Biaya oportunitas untuk T-Rex ini 4 kali tadi yang sudah diputuskan 2A adalah 400. Sehingga marginal cost-nya adalah 12 harga beli dikurangi 6 karena ada perolehan dari retur. 12 adalah harga beli, kemudian di returnya adalah 6 ditambah dengan biaya oportunitas karena kehilangan kesempatan untuk memajang T-Rex, sehingga marginal cost-nya adalah 10. Untuk menentukan marginal revenue, kita gunakan rumus MR sama dengan diferensiasi TR per DQ terhadap DQ, atau fungsi Q terhadap Q, lihat definisi 5. Kemudian total revenue-nya adalah harga jual kalikan Q, lihat definisi 1. Kita dapat informasi bahwa harga jualnya adalah 24 minus Q. Jadi total revenue. Harga jual untuk 3A, kita dapatkan persamaan harga jualnya adalah 18 minus 2Q. Kemudian Q yang kita hitung tadi banyaknya 200 atau 2. Kemudian harga jualnya adalah 18 dikurangi 2 kali 2 atau sama dengan 14.
Kemudian kita akan mencoba untuk menganalisis alternatif 3B, yaitu di mana semua boneka Woody tidak diretur, sehingga harga jualnya persamanya tetap 18 minus 2Q. Ini dari koreksi informasi 3. Kemudian keuntungan optimalnya untuk bisnis keuntungan optimal untuk bisnis 2A tadi ya, Q-nya sampai dengan 4. Harga jualnya adalah 18 dikurangi 2 kali Q, Q-nya 4, sehingga harga jualnya adalah 10. 18 dikurangi 8. Atau total revenue-nya 10 kali Q, atau 10 kali 400 sama dengan 4.000. Biaya-biaya pada bisnis alternatif 3B, semua Woody tidak diretur. Total cost-nya adalah 4.800. Ini sunk cost atau biaya yang sudah tenggelam. Ini dari 12 harga boneka Woody dikalikan 400 sehingga 4.800. 12 kali 400. Ini sunk cost. Kemudian opportunity cost-nya adalah 4 kali 400 jumlah Woody yang nggak diretur. 4 ini adalah opportunity cost direct, sehingga jumlahnya adalah 1.600. Alternatif 3C yaitu apabila semua Woody dikembalikan atau diretur, harga tarif returnya adalah 6, perolehan returnya 6 kali 400, sehingga perolehan dari retur 2.400. Total cost-nya sunk cost ini 4.800 yang sudah diputuskan pada 2A tadi ya, bisnis 2A. Kemudian profitnya adalah 2.400 dikurangi 4.800 atau sama dengan minus 2.400. Selanjutnya kita bandingkan dalam tabel kesimpulan dari alternatif bisnis 3C. Ini alternatif pertama, kedua, 2A, 2B, 3A, 3B, dan 3C. Pada bagian nomor 2 paling bawah, Q-nya 0 karena semua Woody diretur, harganya 0 karena tidak ada yang dijual, total revenue-nya 0, tidak ada pendapatan. Tetapi yang diperoleh dari retur 400 boneka Woody dikalikan tarif returnya 6, sehingga total revenue-nya 2.400. Tetapi ada beban sunk cost atau kesalahan keputusan pada bisnis 2A. Sebenarnya bukan kesalahan, tapi karena ada perubahan pasar, sehingga total cost-nya 4.800, opportunity cost-nya 0, sehingga profit pada alternatif bisnis 3C adalah minus 2.400. Sekian bahasan kali ini.
Dan silakan subscribe kalau Anda suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.